Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Saya percaya kita semuanya tetap tinggal di dalam pemeliharaan Tuhan dan kebaikan Tuhan kita kecapi di dalam kehidupan kita. Pada pagi hari ini Bapak Ibu yang terkasih, saya sangat bersuka cita bisa hadir kembali untuk berbagi berkat rohani, yaitu berkat kebenaran firman Tuhan. Saya percaya saudaraku, hanya melalui kebenaran firman Tuhan sajalah kita dapat bersekutu dengan Tuhan secara pribadi. Melalui kebenaran firman Tuhan sajalah kita dapat mengenal Allah secara pribadi. Dan hanya melalui kebenaran firman Tuhan sajalah iman kita dapat bertumbuh dan menghasilkan buah-buah yang manis, baik itu buah roh dan juga buah kebenaran. Itu sebabnya pada pagi hari ini sebelum kita beraktivitas, saya mengajak kepada kita semuanya untuk mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan terlebih dahulu secara bersama-sama. Dan saat ini kita akan mengawali program kita di dalam doa terlebih dahulu. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, kami datang dalam hadirat-Mu pada pagi hari ini dengan satu maksud dan kerinduan, yaitu kami mau membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa ada sebuah pesan khusus yang dapat kami jadikan pedoman di dalam diri kami, di dalam kehidupan kami pada hari-hari yang terakhir ini. Berfirmanlah ya Allah, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari setiap kita sama-sama katakan amin. Mari kita buka Alkitab kita saudaraku pada pagi hari ini. Firman Tuhan yang menjadi bahan renungan kita terdapat di dalam kitab Injil Lukas. Pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-50 sampai kepada ayatnya yang ke-53. Dan juga kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-12 sampai kepada ayatnya yang ke-14. Tema renungan kita saat ini saudaraku adalah sikap penantian yang benar. Nah, firman Tuhan berkata begini. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Kitab Kisah Para Rasul pun juga berkata begini. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, kata firman Tuhan, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukan setiap apa yang dikatakan kebenaran firman Tuhan. Jadi bukan mendengar untuk melupakan, melainkan sungguh-sungguh melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dua bagian kebenaran firman Tuhan yang menceritakan tentang saat-saat terakhir Yesus berada di muka bumi ini. Dengan jelas firman Tuhan menuliskan bahwa Yesus kembali ke sorga, ia terangkat, disaksikan oleh murid-murid Yesus pada saat itu, dan beberapa orang perempuan serta ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus.
Nah saudaraku, waktu Yesus sebelum ia terangkat ke sorga, ia memberikan pesan kepada murid-muridnya pada saat itu. Dan ketika Yesus terangkat ke sorga, saudaraku, firman Tuhan menuliskan bahwa para murid-murid serta beberapa perempuan serta ibu Yesus dan sanak saudara Yesus, mereka dengan sukacita menantikan janji Allah digenapi di dalam kehidupan mereka, yaitu datangnya seorang penolong yang lain. Dialah pribadi Allah yang ketiga, yaitu Roh Kudus. Nah, sebagai orang yang percaya, Bapak Ibu yang terkasih, ada sebuah pelajaran penting yang dapat kita ambil dan kita lakukan di dalam kehidupan kita dari apa yang dilakukan oleh rasul-rasul, yaitu para murid Yesus dan beberapa orang perempuan serta ibu dan sanak saudara Yesus. Waktu mereka menantikan janji Allah tergenapi di dalam kehidupan mereka, yaitu datangnya seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Mereka memiliki sikap yang benar yang dapat kita teladani dalam kehidupan kita, yaitu sikap penantian akan digenapinya janji Allah di dalam kehidupan mereka. Sekali lagi, sebagai hamba Allah pada pagi hari ini, Bapak Ibu yang terkasih, saya ingin berkata bahwa Allah itu bukan manusia. Amin. Allah ketika dia berjanji, dia pasti menggenapi segala janjinya. Ketika dia berfirman, dia pasti akan menepati segala firman-Nya. Amin, saudaraku. Apa yang dijanjikan oleh Tuhan, itulah yang akan ditepatinya di dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku yang terkasih, sikap penantian akan tergenapinya janji Allah yang dapat kita teladani dari apa yang dilakukan oleh para murid Yesus, yaitu rasul-rasul saat itu, dengan beberapa perempuan serta ibu Yesus dan sanak saudara Yesus, adalah yang pertama begini: sikap sukacita. Firman Tuhan menuliskan dengan jelas bahwa mereka sujud menyembah kepadanya ketika Yesus terangkat ke sorga. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Ayat 53, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Satu sikap yang patut kita teladani, yaitu sukacita. Amin. Kenapa mereka bersukacita? Karena mereka percaya bahwa Allah itu setia. Amin. Mereka percaya bahwa Tuhan pasti akan menepati segala janjinya. Nah, saudaraku yang terkasih, dalam kehidupan kita mesti memiliki sikap ini ketika kita lagi menantikan janji Tuhan dalam hidup kita. Amin, saudaraku. Ketika kita berdoa dan doa kita belum kunjung dijawab oleh Tuhan, kita berseru kepada Tuhan, kita bergumul dengan masalah kita, tetapi Tuhan belum memberikan jawaban serta jalan keluar dari setiap apa yang kita doakan. Sikap ini yang mesti kita miliki dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, yaitu menantikan dengan sukacita. Amin, saudaraku. Dan yang kedua, firman Tuhan menuliskan bahwa mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Setiap waktu, setiap saat mereka berada di bait Allah untuk memuliakan Allah. Bukan hanya sesekali saja, bukan hanya 1-2 kali saja, tetapi setiap saat mereka berada di dalam bait Allah, mereka memuji Tuhan, mereka menyembah Tuhan, mereka memuliakan Allah. Di dalam penantian mereka menantikan sambil mereka memuliakan Tuhan. Saudaraku, sikap ini pun juga mesti kita miliki di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Jadikan pujian dan penyembahan itu sebagai gaya hidup kita, sebagai sikap kita di dalam kita menantikan segala janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Terlebih khusus kita yang berada di akhir zaman ini, saudara. Saat kita menantikan kedatangannya untuk kedua kali, kita menantikannya dengan
kita memuliakan Tuhan. Sebab apa? Sebab kita yakin bahwa Dia pasti akan datang kembali. Amin saudaraku. Kalau kita melihat pun juga di dalam kitab Kisah Para Rasul, sikap ketiga yang dapat kita teladani apa yang dilakukan oleh para rasul saat itu adalah mereka bertekun, kata firman Tuhan. Ayat 14, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Jadi sebuah penantian dengan sikap bertekun. Inilah yang Tuhan kehendaki untuk kita miliki di dalam kehidupan kita. Berbicara mengenai ketekunan, saudaraku yang terkasih, ini adalah sebuah sikap yang terus-menerus, bukan hanya sekali dua kali, tetapi terus-menerus secara berulang-ulang dilakukan. Itulah sikap yang Tuhan kehendaki untuk kita miliki di dalam kita menantikan segala janji Tuhan tergenapi di dalam kehidupan kita, termasuk kita menantikan kedatangan Kristus kedua kali. Kita menantikannya dengan ketekunan di dalam doa, kata firman Tuhan. Saya melihat ini adalah sebuah tradisi yang Tuhan turunkan di dalam kehidupan kita. Dan terlebih khusus aliran Pantekosta, saudaraku. Inilah yang mereka lakukan ketika masuk di dalam perayaan hari Pentakosta, di mana Roh Kudus pertama kali dicurahkan. Ada beberapa orang berkata bahwa tidak perlu lagi merayakan itu karena Roh Kudus sudah dicurahkan, iya kan? Ada beberapa orang pun juga sudah tidak merayakan dengan alasan bahwa ya sudahlah, Roh Kudus sudah dicurahkan. Bagi saya secara pribadi, saudaraku, tidak salah untuk kita merayakan hari Pentakosta. Contoh, tanggal 17 Agustus tahun 1945, bangsa kita mendeklarasikan kemerdekaannya. Amin. Itu sudah terjadi. Bangsa kita sudah merdeka. Tetapi sampai saat ini, setiap tahun pada tanggal 17 Agustus kita merayakan hari kemerdekaan bangsa kita. Betul? Contoh lain, setiap bulan Desember kita merayakan yang namanya hari kelahiran Yesus, yang kita sebut sebagai hari Natal. Bukankah Yesus sudah lahir dan bahkan Dia sudah mati, sudah bangkit, sudah naik ke sorga? Untuk apa kita merayakannya? Saya pikir perlu kita merayakannya, saudaraku, sebagai sebuah peringatan akan kasih Tuhan dalam hidup kita. Demikian pula juga dengan hari pencurahan Roh Kudus untuk pertama kali yang terjadi di dalam kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua yang tertulis, yaitu ketika hari Pentakosta itu firman Tuhan berkata, lidah-lidah api menebar dan para rasul berkata-kata dengan sebuah bahasa yang sebelumnya mereka tidak ketahui. Melalui Roh Kudus mereka dimampukan untuk berbahasa, untuk berkata-kata dengan bahasa yang mereka tidak pelajari, kata firman Tuhan. Mereka orang Galilea, tetapi mereka berbahasa Arab, mereka berbahasa Kreta. Amin, saudaraku. Itu karena Roh Kudus yang memberikan mereka kesanggupan. Sekali lagi, sikap yang ketiga yang mesti kita miliki dalam hidup kita, kita lakukan sebagai orang yang percaya adalah mari kita bertekun di dalam penantian kita. Amin, saudaraku. Di dalam doa, di dalam perenungan akan kebenaran firman Tuhan, mari kita memiliki sikap ketekunan ini. 3 hal ini yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya untuk kita menantikan segala janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Bagi Anda yang belum mendapatkan yang namanya karunia-karunia roh, terus minta, saudara, di hadapan Tuhan. Saya percaya bahwa karunia itu akan Tuhan berikan dalam hidup kita. Engkau yang belum berbahasa roh, minta itu, saudara. Tetapi ingat bahwa prioritas bukanlah karunia. Yang menjadi prioritas kita adalah kita memiliki buah roh dalam hidup kita. Amin. Kita memiliki kasih, kita memiliki sukacita, kita memiliki pengendalian diri, kita memiliki kebaikan. Semua yang ditulis dalam Alkitab yang adalah buah roh, ke-9 buah roh, itulah yang kita miliki dalam kehidupan kita. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih buat firman yang kembali hadir bagi kami. Berkati setiap orang yang percaya menyaksikan program ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari setiap kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.